Baik, ini selanjutnya adalah kita beralih ke salah satu mapping case yang lain, yaitu adalah associative mapping. Eh, ini juga sama, ini adalah algoritma di mana si case untuk menyimpan data-data dari RAM, di mana data tersebut harus dipilah-pilah agar lebih mudah untuk dibaca oleh si case itu sendiri. Karena metode penyimpanan di case dan di RAM juga sedikit berbeda, gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah associative mapping. Pasti ya. Eh, kita ini dulu, kita bahas dulu. Yang satuan dari data dari memori akan di mapping ke dalam satu baris case. Alamat main memori akan menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah W, ada bit, LSB, less significant bit, yang paling akhir, mewakili nomor word dalam satu blok. Kemudian S, bit, yaitu adalah dia most significant bit sebagai tak yang mewakili satu blok sendiri. Dan tak itu sendiri disimpan sebagai penanda dari blok mana di memori dan data blok itu berasal. Jadi kalau di case dia nyimpannya dalam bentuk blok, dalam satu bloknya itu terdapat banyak baris-baris data, yang baris-baris data itu sebenarnya diambil dari memori, gitu ya. Oke, lanjut. Oke, kita ambil aja contoh dulu. Ini gimana cara membuatnya mapnya, gitu ya, ala pengalamatannya. Jadi kita lihat di sini, jika kita punya 24 bit address, ya, 24 bit alamat, 24 bit alamat, maka kalau menggunakan associative mapping, maka dia akan dibagi menjadi 22 bit untuk tagnya dan 2 bit untuk wordnya. Jadi dia cuma bagi dua aja. Lalu barisnya taruh mana? Simpan mana aja, ya. Yang penting untuk associative itu simpan mana aja, karena dia ngambil secara tagnya. Jadi tagnya banyak banget, nanti dia bisa simpan di mana aja. 2 bit word yang untuk pengenal, ya, 4 word per bloknya. 22 bit tag untuk pengenal, ya, untuk pengenalnya banyak sekali. Jadi memang semuanya nanti di dalam situ. Jadi tagnya banyak banget. Oke, bagaimana sih sebenarnya kalau full associative case yang organized? Jadi seperti ini. Uh, Saat ada request dari memory address, maka tag itu akan mengecek dulu di case. Cara ngeceknya apa? Yang dicek adalah dari tagnya aja. Kira-kira ada nggak sih? Nah, di compare dari situ. Ya, dicek, di compare semua yang ada di tag, yang di dalam tag di case itu, tagnya semua di compare isi. Nah, jika tagnya sama, di compare dan sama, maka dia akan ngambil data itu sesuai dengan alamat tagnya tadi. Ini disebut sebagai hit ini tadi. Ya, ini disebut sebagai hit. Jika datanya ada di dalam case, maka disebut sebagai hit. Lalu bagaimana jika datanya tidak ada, di compare semuanya tidak ada, maka semuanya akan ngambil dari main memory lagi. Dan ini disebut sebagai miss. That's it. Jadi lebih gampang. Jadi datanya tagnya dia akan mengecek seluruh tag yang ada di dalam case-nya. Nah, di compare kalau nggak ada dia ambilnya dari memori, kalau ada dia langsung ambil dari sesuai dengan alamat tag yang sudah ada. Nah, gitu ya. Gampang. Nah, jadi ini asosiatif contohnya adalah seperti ini. Jadi datanya disimpan di mana aja, dari dalam dalam satu tag, 22 bit tagnya itu sendiri, datanya banyak. Ini beda alamat ya, jangan disamain tadi yang kita pakainya 24 bit tadi ya. Nah, ini contohnya. Jadi lamanya besar banget, ya, ini besar banget, ya, kita pakainya seperti itu, dan ini adalah yang digunakan tadi 22 bit dan 2 bit. Main memory address-nya sama dengan segini. Baik. Apa sih yang dikerjakan ya? Iya tadi, satu word data dari main memory akan di mapping ke slot mana saja di case dalam berisi set yang sama, ya. Alamat memori akan dibagi menjadi LSB, ya, tadi mewakili nomor wordnya, dan S bitnya menjadi mewakili bloknya. Jadi depan sama belakang sebagai penandanya, gitu ya. MSB kemudian diambil dari R bit sebagai penanda baris set case-nya. Jadi sisanya adalah sebagai tag. Jadi dia nggak ngurus yang lainnya buat apa, buat dua, yang dia cuma pakainya buat dua aja. Yang pertama adalah tag, yang kedua adalah wordnya itu sendiri. Jadi kalau katanya seperti ini, ya, panjang alamatnya S plus W, ya, bitnya, jadi itu adalah dari alamat, panjang alamat yang kita punya, yaitu biasanya eh, diambil dari jumlah RAM-nya yang besar, gitu ya, yang kita pakai.
utama ya. Jumlah word yang didapat dilamati 2 S plus pangkat S plus W, word or byte-nya. Besar bloknya sekian ya, jadi ini rumusnya ya. Jumlah baris di case sama dengan bebas, jadi nggak ada batasan. Ukuran tagnya S bit tadi. Oke, langsung ke contoh soal saja karena ini lebih mudah dan lebih simple daripada yang direct mapping kemarin. Coba lihat, ingat di soft mapping pemetaannya tidak mengenali len, jadi dia lanjut aja ya, nggak pakai len. Jadi karena setiap blok dapat ditempatkan di len mana aja, jadi bahasanya harus menang dibayar aku. Oke, bisa lanjut. Oke, lanjut. Satu sistem, ini contoh soalnya, yaitu satu sistem komputer memiliki memorinya. Nah, ini kita cek dulu. Memorinya adalah 512 megabyte ya, 5 megabyte. Kemudian cache-nya yang dia punya adalah 128 kilobyte. Nah, kilo ya. Kilobyte. Kemudian transfer data antar memori utamanya adalah transfernya adalah 8 byte. Ya. Berapakah taknya dan word-nya? Oke. Kita jawab dulu. Sebelum kita jawab, kita ketahui dulu bahwa memorinya adalah 512. Ini memorinya 512. Kemudian cache-nya 128 kilo. Kemudian bloknya adalah 8 byte. Ya. Kemudian apa yang ditanya? Tagnya berapa dan word-nya berapa. Nah, mudahan cuma ada 2 yang ditanya. Yang lainnya enggak, cuma 3 ya. Ini kedua. Baik, langsung ke pembahasannya gimana? Yang pertama adalah lebar lambatnya karena 512 MB, maka yang kita tanyakan adalah bitnya. Ingat ya, kita hitungnya adalah melalui bitnya, bukan dengan ukurannya, tapi dari bitnya. Gimana caranya? Nah, seperti yang kemarin dijelasin, MB megabyte ini ya menandakan bahwa ini adalah 2 pangkat 20 atau per 1 juta. Per 1 juta gitu ya. 1 juta. Kemudian 512 ini kita bisa ambil datanya dari 2 pangkat 9 yaitu 512. Oke, 2 pangkat 9 dikalikan 2 pangkat 20 maka dia menjadi 512 megabyte ya, megabyte karena per juta berarti 15 juta byte gitu ya. Nah, guys, hasilnya adalah 2 pangkat 29. Berapa lebar bitnya? Ya udah kita ambil aja pangkatnya. Nah, ketemu pangkatnya? Yes. Ya, 29 bit. Ketemu ya. Nah, berarti yang kita akan pasang adalah 29 bit. Oke, satu blok kita cari dulu. Satu blok dari 8 byte yaitu 2 pangkat 3 ya. Oh, maaf, ini harusnya adalah 2 pangkat 3 ya. Dimana maka wordnya adalah 3 byte. Jadi di sini adalah 2 pangkat 3 gitu ya. 2 pangkat 3. Nah, ini 2 pangkat 3 ya. Maka wordnya adalah 3 byte. Diambil apa? Diambil pangkatnya saja. Maka berapa tagnya? Memori dikurangi lebar wordnya aja, selesai. Memorinya 29, lebar wordnya adalah 3. Maka tagnya adalah 26. Jadi lebih gampang daripada yang direct mapping. Jadi kesimpulannya hasilnya adalah tagnya 26, wordnya adalah 3. Begitu penjelasannya. Dan ini akan berubah-ubah sesuai dengan ukuran dari wordnya, asli memorinya, kemudian blocks-nya, kemudian juga dari besarnya case. Begitu. Terima kasih.